Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar di pagi hari ini. Bapak harap seperti kesepakatan kita di pertemuan pertama mengenai penyamaan persepsi, anak-anakku sekalian telah mempersiapkan diri. Sekali lagi, jangan takut. Jika ada pertanyaan nanti silakan saya ditanyakan atau video ini tolong diulang berulang-ulang supaya bisa dipahami. Silakan saya di Japri jika ada pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanyakan sama saya. Sekali lagi ingat, kalian menentukan masa depan kalian sendiri. Kalian bisa main-main di situ ketika Bapak mengajar saat ini. Tetapi ingatlah, hasilnya tidak akan menyenangkan hatimu nanti ketika kamu lulus dari SMA Negeri 1 Dolo Sanggul. Kita kali ini adalah listrik arus searah bagian pertama, di mana yang menjadi pertanyaan pertama bagi kita adalah kenapa dikatakan dengan arus searah? Jadi pertanyaannya adalah kenapa dikatakan dengan arus searah? Dia katakan dengan arus searah adalah karena dia bergerak satu arah. Jadi dia hanya bergerak satu arah, tidak kedua arah. Nanti kalau arus bolak-balik, dia akan bergerak kedua arah, ke sumbu X dan ke sumbu Y. Ini hanya satu arah. Yang kedua, kenapa dikatakan dengan arus searah? Karena nilainya selalu tetap. Jadi ketika dia 5 volt atau 1 ampere, maka nanti tetap nilainya seperti itu. Tidak akan berubah-berubah. Jadi nanti kalau dari segi grafik, berarti grafiknya garis lurus. Kalau arus bolak-balik, nanti grafiknya tidak lurus, tapi seperti ini. Jadi ada fluktuatif, ada berubah-berubah seperti pada gambar ini, ya. Jadi kenapa dikatakan arus searah? Karena dia bergerak satu arah. Yang kedua, karena nilainya selalu tetap. Ya, berikut. Bagaimana arus listrik itu terjadi? Pak, kita belajar mengenai arus. Tapi Pak, saya ingin tahu dari mana kok bisa arus listrik itu terjadi. Anak-anakku sekalian, kalau kita dikasih sebuah logam, ini gambarnya. Logam itu kan seperti pelajaran kita pada kimia mempunyai muatan-muatan. Jadi di dalam ini sekarang, di dalam logam ini ada muatan-muatan. Yang saya katakan sekarang di sini gambarnya saya wakili adalah muatan negatif atau elektron. Jadi di dalamnya ada muatan, yaitu muatan negatif atau muatan positif. Tetapi yang saya tunjukkan di gambar ini adalah ada muatan elektron. Ya. Yang berikut, kalau sekarang saya perkecil. Sekarang muatannya saya ambil di sini cuma mewakili 4. Kemudian oleh karena sesuatu hal, muatan ini bergerak, muatan ini keluar. Maka dia seperti ini. Jadi keluar dari penampang ini, dari A ini keluar. Jadi di sini satu. Nih, keluar. Semakin banyak elektron yang keluar, semakin besarlah arus yang dihasilkan. Sekali lagi, semakin banyak elektron yang bergerak, semakin besarlah arus yang dihasilkan. Berarti sebenarnya ini sebenarnya identik nih, identik dengan sungai sebenarnya. Jadi ini identik dengan sungai. Di sungai kan ada air. Jadi semakin banyak air yang keluar dari lubang ini, semakin banyak air yang keluar dari lubang ini, maka semakin banyak, semakin deras arus sungai. Kira-kira seperti itu sebenarnya analoginya. Jadi kita analogikan kawat penampang ini, logam ini dengan sungai. Dan di dalam sungai ada air. Dan ketika air keluar semakin banyak dari lubang ini, maka semakin besarlah arus sungai. Jadi arus listrik terjadi karena banyaknya elektron yang keluar dari penampang. Jadi ada elektron yang keluar dari penampang. Disebutkan dengan arus listrik. Jadi terjadinya arus listrik karena terjadinya pergerakan elektron keluar dari penampang. Ya jelas anak-anakku sekalian ya, supaya jelas. Berarti sudah 2 yang harus kau pahami. Kenapa dikatakan arus searah? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa terjadi arus listrik? Arus listrik terjadi karena adanya elektron yang keluar dari kawat penampang. Itu ya. Baik. Kalau begitu bagaimana arahnya?
Bagaimana arah arus listrik? Bagaimana dengan arah arus elektron? Kan tadi yang bergerak elektron. Jadi elektron yang bergerak dari penampang ini, dari kawat ini. Elektronnya bergerak kemari. Nah, tapi arus listriknya yang kemari. Lihat asli. Jadi arus listrik kemari. Jadi berbeda, berlawanan arah antara arus elektron dengan arus listrik. Arus elektron dari negatif ke positif, sementara kalau arus listrik itu dari positif ke negatif. Pak, kok bisa seperti itu? Kan elektron yang bergerak. Kok jadi ada muncul kalimat arus listrik? Anak-anakku sekalian, ini sama seperti ketika kita berenang. Ketika kita berenang, kan kita menggerakkan tangan kita ke depan. Jadi kita ingin ke depan. Kita gerakkan tangan kita ke depan, maka kita mendorong air ke belakang. Jadi seandainya kita yang disebutkan dengan elektron, kita yang ke depan, tapi arus airnya ke belakang. Jadi itu. Maka berlawanan arah arus elektron dengan arus listrik. Ingat ya, jadi arus elektron itu bergerak dari negatif ke positif, sementara arus listrik bergerak dari positif ke negatif. Itu ya, supaya bisa dipahami anak-anakku sekalian. Jadi sudah ada 3 yang harus dipahami. Arah arus listrik itu dari positif ke negatif, sementara arah elektron adalah dari negatif ke positif. Itu ya. Bagaimana kalau secara matematis Bapak menghitungnya? Maka secara matematis tadi kita katakan bahwa arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam selang waktu tertentu. Jadi banyaknya godang naik, banyaknya air yang keluar, banyaknya elektron yang keluar dari satu penampang, itu yang disebutkan dengan arus listrik. Maka secara matematis dapat kita katakan bahwa I sama dengan Q dibagi T. Jadi I sama dengan Q dibagi T, di mana I itu adalah kuat arus listrik. Jadi ini simbolnya kuat arus listrik itu I. Satuannya apa? Ampere. Yang kedua, muatan listrik. Muatan listrik simbolnya Q. Satuannya apa? Coulomb. Kemudian T, waktu. Satuannya apa? Sekon. Tetapi hati-hati anak-anakku sekalian, bahwa kadang-kadang satuannya bisa seperti ini. Bisa saja satuannya nanti di soal dibuat miliampere, MA katanya. Jadi M-nya huruf kecil di sini, A-nya huruf besar. Maka 1 MA itu adalah 10 pangkat minus 3. Ini ya pangkatnya 10 pangkat minus 3 ampere. Atau bisa saja satuan arus itu dikatakan dengan mikroampere. Jadi membacanya ini mikroampere. Mikro itu berarti 10 pangkat minus 6 ampere. Ingat ya, hati-hati anak-anakku ya. Secara matematis bahwa arus listrik Q, I sama dengan Q dibagi T. Banyaknya muatan dibagi waktu. Satuannya arus listrik adalah ampere. Demikian. Bagaimana kalau kita buat ke soal? Ini soalnya. Arus listrik sebesar 5 ampere mengalir pada kawat penghantar selama 8 menit. Berapakah besar muatan yang mengalir pada kawat itu? Dan berapakah jumlah elektron yang mengalir? Jadi ada 2 soalnya. Yang pertama ditanya, berapakah muatan yang mengalir pada kawat itu? Yang kedua, berapakah jumlah elektron yang mengalir? Oke, kita selesaikan. Tadi kan soalnya seperti ini. Berarti yang diketahui sekarang apa? Ini diketahui. Diketahui I-nya berapa? I sama dengan 5 ampere. Kemudian waktunya berapa? T-nya sama dengan 8 menit. 8 menit. Ini rubah. Berarti 8 kali 60. 460 sekon. Ditanyakan apa? Ditanyakan di sini yang pertama apa? Untuk A, jumlah muatan, besar muatan. Berarti satu simbolnya adalah Q. Q-nya berapa? Yang kedua ditanyakan apa? Ditanyakan jumlah elektron. Jumlah, kita katakan simbolnya N. Oke. Kita selesaikan untuk A. Untuk A. Dan ini kan rumusnya I sama dengan Q per T. Maka Q sama dengan
I kali T. Maka Q-nya sama dengan I-nya berapa? 5 ampere dikali T-nya 460, berarti 480 ya, 480 sekon. Maka ketika kita kalikan ini 5 kali 400 2000, 5 kali 40 berarti sama dengan 400, berarti kita mendapatkan 2400. Ya, ini 2400. 2400 apa? Coulomb. Ini hasilnya. Berarti sekarang ditanyakan Pak, di B, jumlah elektron Ne. N elektronnya berapa katanya? Maka ingat, apa yang harus kamu ingat? Ingat anakku, 1 elektron itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Jadi ini dia. Nah, di sini letaknya. Maka N kali elektron sama dengan muatan. Oke. N kali N atau N sama dengan Q. Q-nya berapa? 2400 Coulomb per 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Berarti kita dapatkan bahwa, ini saya buat kemarin ya, N sama dengan 2000 atau saya katakan 24 per 16 kali. Jadi ini baru jadi positif, jadi negatif 20 ya, naik ke atas positif 20 berarti positif 22. Ini 10 kali 10 pangkat 22. Ini jumlah elektron. Jadi sebesar inilah dia. Jadi banyaknya elektron yang mengalir adalah 24 per 16 kali 10 pangkat 22 buah. Nah, ini saya kayak rubah ini, saya buat menjadi buah. Nah, di situ dia. Ya, jadi supaya bisa dipahami. Tadi konsepnya, Pak, ini yang muncul yang agak bingung kami adalah di jumlah elektron. Kok ada muncul jumlah elektron? Karena gini anakku, muatan yang di dalam itu, yang di dalamnya yang ditanyakan, muatannya kan diketahui. Tapi di dalamnya berapa dalam elektronnya? Maka di dalamnya ada elektron. Cara mencarinya adalah N dikali E itu sama dengan Q. Sehingga kita dapatkan bahwa elektronnya sama dengan 24 per 16 kali 10 pangkat 22 buah. Hati-hati anak-anakku ya, tetap dipelajari soal ini. Karena soal-soal ini yang akan muncul nanti di ujianmu. Ya. Yang berikut, kita akan belajar tentang hambatan listrik. Anak-anakku sekalian, sebenarnya semua alat yang menggunakan arus listrik itu adalah hambatan listrik. Asal dipakai, asal memakai listrik, setiap memakai listrik dia. Maka sebenarnya dia itu adalah hambatan listrik. Jadi, televisi itu hambatan listrik. Kalau kita menyetrika juga hambatan listrik. Atau apapun itu. Kalau kita menggunakan listrik, disebutkan dengan hambatan listrik. Tetapi secara fisika yang paling disimbolkan, sering dipakai hambatan listrik seperti ini. Jadi ini komponennya. Komponen hambatan listrik. Kalau kau buka nanti TV, atau kau buka alat elektronik lainnya, ada gambar seperti ini. Ada cincin-cincinnya, ada warna-warnanya. Maka ini adalah hambatan listrik. Jadi kalau kau buka nanti alat-alat elektronik, di dalamnya ada seperti ini adalah hambatan listrik. Bagaimanakah mencarinya ini berdasarkan cincinnya? Ini sudah kau pelajari di SMP, di elektronika atau di pelajaran fisika. Bapak harap kalian mengingatnya, berulang-ulang ya. Jadi gambarnya seperti ini. Tetapi kalau disimbolkan seperti ini. Jadi simbolnya seperti ini. Jadi gambarnya tadi seperti ini. Tapi kalau disimbolkan seperti ini. Jadi ada seperti kawat bergerigi. Nih, kalau gambarnya seperti ini, maka terus ingat, oh, ini adalah gambar hambatan. Ya. Yang berikut. Kita akan mempelajari tentang susunan hambatan. Misalnya, ada hambatan yang pertama, saya katakan namanya R1. Yang kemudian ada hambatan yang kedua, saya katakan R2.
Kemudian ada hambatan yang ketiga. Nah, saya katakan R3. Terus dikatakan sama kita, susunlah hambatan ini. Ingat anak-anakku ya, menyusun itu berarti tujuan kita adalah membuat yang banyak tempat menjadi hanya satu tempat. Jadi ketika ada buku berserakan misalnya, susun bukumu. Maka kamu akan membuat buku yang berserakan itu menjadi satu tempat. Ini pun nanti seperti itu. Ada beberapa hambatan. Yang dalam hal ini ada hanya satu hambatan. Terus ditanya sama kita atau diberitahu sama kita, diperintahkan sama kita. Susun hambatan ini. Maka cara menyusunnya itu ada beberapa cara. Ini ada 3 cara. Yang pertama, bisa disusun secara seri. Yang kedua, bisa disusun secara paralel. Yang ketiga, bisa disusun secara seri paralel. Jadi, tidak hanya seri, bisa disusun secara paralel, tetapi bisa juga disusun secara campuran seri dan paralel. Baik, seperti apakah itu? Kita lihat satu persatu. Nah, bagaimana kalau disusun secara seri seperti ini? Nah, tadi kan ada 3 hambatan. Hambatan R1, R2, R3. Terus ditanya sama kita, susun secara seri. Maka kalau kita menyusun secara seri, seperti ini gambarnya. Jadi disusun menjadi seperti ini. Jadi mereka disusun bersamping-sampingan. Bersamping-sampingan. Seandainya ini jalan, ini jalan. Ketika dia berangkat dari titik ini, saya katakan titik A, mau ke titik B, kemudian ini jembatan ini putus misalnya, diputus, contoh ini putus. Ketika jembatan ini putus, apakah kita bisa menyeberang dari A ke B? Tidak bisa. Maka ketika satu putus, yang lain tidak bisa bergerak, dinamakan dengan susunan seri. Jadi begitu cara melihat yang seri ya. Jadi seri itu kalau kita mau menyeberang kemari, ini putus, tidak bisa kemari. Atau kalau kita di sini putus, bisakah kita kemari? Nggak bisa juga. Berarti apa? Kalau ada stop kontak kita di rumah, kita matikan lampu stop kontak di kamar, terus mati di dapur. Padahal di kamar yang kita buat. Berarti antara kamar dengan dapur hubungan seri. Ya, jadi kalau satu mati lampu, yang lain mati, ketika dimatikan ya, bukan gara-gara rusak, maka dia adalah hubungan seri. Oke. Gambarnya nanti seperti ini, kan tujuan kita agar dia menjadi satu. Jadi nanti yang tiga ini, yang ini, sama yang ini, disatukan hanya menjadi satu. Namanya menjadi R total. Jadi hanya satu nanti. Tidak lagi 3, karena kita tadi ingin membuat menjadi satu tempat. Bagaimana mencari R totalnya? Bagaimana mencarinya ini, Pak? Maka cara mencarinya seperti ini. Kan tadi hubungan seri. R seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Ini. Jadi cara mencarinya seperti ini. Jadi cara mencari R totalnya dijumlahkan kalau dia hubungan seri. Supaya lebih paham anak-anakku, saya buat contohnya. Nih, misalnya saya katakan R1. R1 sama dengan 2 ohm. R2 misalnya saya katakan 2 ohm juga. Supaya lebih gampang dulu kita. R3 saya katakan dia 3 ohm. Nah, kita mau mencari R totalnya. Atau RS-nya lah. Maka karena dia hubungan seri, RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Maka kita dapatkan 2 tambah 2 tambah 2. Tadi satuannya adalah ohm. Maka besarnya menjadi berapa? 6 ohm. Berarti bisa kita susun jadi apa? Maka bisa kita susun jadi gambarnya nanti seperti ini. Nih. Kalau kita buat ya gambarnya ini. Set. Nih. Ini kutub positifnya, negatifnya. Nih. Inilah RS-nya. Inilah totalnya. Yang besarnya menjadi berapa? 6 ohm.
Di situ dia. Ya, jadi mencari hambatan seri, tinggal kita menjumlahkan R1 tambah R2 tambah R3. Bagaimana kalau paralel? Nah, ini tadi hambatannya ada 3. Kita disuruh susun ini secara paralel. Tadi kalau secara seri kita susun secara bersamping-sampingan. Nah, kalau ini beda. Nah, gambarnya jadi seperti apa? Seperti ini. Jadi dia disusun apa? R1, R2, R3 atas bawah. Jadi kalau kita angkat tadi di jembatan, ketika kita di titik A misalnya, kita mau ke titik B, maka ketika putus ini misalnya, ini putus. Contoh ini ya, ini putus. Bisakah kita ke B? Bisa dari jembatan ini. Ketika R1, R2 putus, bisakah kita ke B? Bisa dari jembatan 3. Bagaimana kalau kita bikin analogi di rumah tangga? Berarti kalau kita matikan lampu kamar, matikan lampu ruang tengah? Enggak. Berarti dia hubungan apa? Hubungan paralel. Jadi ketika satu mati, yang lain tidak mati, maka disebutkan dengan hubungan paralel. Ingat ya, teori kita pakai teori jembatan. Kalau jembatan ini putus, yang ini masih bisa dari jembatan yang lain. Ya, jadi gambarnya nanti kita harapkan juga hanya menjadi satu. Tapi disusun secara paralel. Itu ya. Jadi bagaimana mencari R totalnya? Maka anakku sekalian, R totalnya kita cari dari C per R paralel, C per RP. Kalau ke RS tadi kan dijumlahkan. Ini C per R1 tambah C per R2 tambah C per R3. Nah, jadi diseperkan ya. Bedakan dengan seri. Di situ dia. Jadi mencari hubungan paralel untuk hambatan itu dari C per R paralelnya sama dengan C per R1 tambah C per R2 tambah C per R3. Itu ya anak-anakku sekalian. Baik. Kalau kita bikin ke contoh seperti ini. Misal saya katakan R1 itu 3 ohm. 3 ohm. R2-nya 3 ohm. R3-nya juga 3 ohm. Ditanya kita, berapakah R penggantinya? Ketika ini hubungan paralel, maka kita lihat C per R paralel sama dengan, jadi ini sama dengan C per R1 tambah C per R2 tambah C per R3. Maka C per R paralel sama dengan C per 3 tambah C per 3 tambah C per 3. C per R paralel sama dengan 3 per 3. Maka R paralelnya sama dengan 1. 1 apa? 1 ohm. Ingat satuan hambatan adalah ohm. Berarti apa? Kalau kita buat ini, nih, kita buat menjadi gambarnya, nih, maka gambarnya nanti menjadi seperti ini. Nih. Nah, inilah yang R paralelnya. Sama dengan berapa? 1. Jadi anak-anakku sekalian, ibaratnya kalau kita ingin menyusun buku, bisa kita menyusun buku itu samping-sampingan, bisa menyusun buku itu atas bawah, jadi bertindih ke atas. Jadi biasanya kalau kita pakai bertindih ke atas istilahnya dia paralel, kalau samping-sampingan dia adalah hubungan seri. Ya, supaya bisa dipahami. Yang berikut, bagaimana kalau seri paralel seperti ini? Jadi misalnya di sini, untuk seri paralel langsung ke soal saya buat. Jadi ketika dia seri paralel, kita lihat di sini. Nah, R1, R2. R1, R2, R1-nya sama dengan 2 ohm, R2-nya 2 ohm, R3-nya 3 ohm, R4-nya 3 ohm, R5-nya 3 ohm. Kita cari, kita ditanya, berapakah R totalnya? Katanya sama kita. Maka kita lihat pertama, R1 dan R2. Hubungan apa ini? Hubungan seri. Kalau kita cari ini, nih, hubungan apa yang 3 ini?
hubungan paralel. Cari satu-satu dulu. Jangan langsung gabungkan. Oke, Pak, Bapak mau mencari yang mana? Saya cari yang paralel dulu lah. Maka saya buat R paralel, kita cari. Nah, sehingga kita apa? Cari R paralel yuk. Seper R paralel. Kan tadi seper R sama dengan sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga. Tadi kita dapatkan bahwa R paralelnya sama dengan berapa? 1. Berarti sekarang kita mendapatkan itu besarnya 1. Nah, jadi ini sudah dapat kita berapa? 1. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Tadi kan gambarnya ini. Nih, dari yang 3 hambatan, sekarang tinggal menjadi 1. Karena kita sudah menyusunnya menjadi tinggal 1 resistor, 1 hambatan. Jadi gambarnya jadi seperti ini. Nih, 1. Bisa ya? R1, R2 kan belum kita kerjakan tadi. Berarti sekarang kita melihat yang 3 ini seperti apa? Berarti kita melihat yang 3 ini adalah ini adalah hubungan apa? Hubungan seri. Nah, berarti tinggal kita mencari R serinya. Oke, kita cari. R seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R paralel. Oke, sama dengan berapa? 2 tambah 2 tambah 1. Sama dengan apa? 5 ohm. Berarti gambarnya jadi apa? Berarti gambarnya adalah ini. Jadi kita mendapatkan ini. Ini yang besarnya 5 ohm. Bisa kira-kira dipahami? Jadi anak-anakku sekalian seperti ini dia ya. Berarti ketika kita dikasih 5 hambatan seperti ini bisa kita ganti hanya menjadi 1 hambatan yang besarnya 5 ohm. Bisa nggak kira-kira diaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari? Coba anak-anakku bayangkan, TV zaman dulu itu sebesar lemari. Tetapi sekarang TV sudah ada sebesar korek api. Dulu kan sebesar lemari TV. Sekarang TV yang terkecil sekarang sudah ada sebesar korek api. Gara-gara apa? Berarti ada komponen-komponen yang bisa disatukan. Dari 5 komponen, dari 5 resistor, kita pakai aja tinggal 1 resistor. Bagaimana caranya? Disusun, diwakili dengan nilai yang sama. Yang kita katakan dengan susunan seri ataupun susunan paralel. Jadi seperti itu anak-anakku ya. Itu gunanya menyusun, membuat menjadi hanya 1 bagian. Anak-anakku sekalian, ini tugasmu. Jadi tugasmu sekarang adalah ada R1, ada R2, ini R3, R4, ini R5, R6, besarnya masing-masing 2, 2, ini 3, ini 3, ini 3, ini 3. Ditanya, berapa totalnya? Jika ini nanti diwakili hanya menjadi 1 aja, kira-kira besarnya berapa? Ini tugasmu, nanti kirimkan ini ke Google Classroom, nanti alamatnya akan saya kasih sama kalian, kode classroomnya. Kerjakan bagus-bagus, hanya ini aja pertemuan kita. Sekali lagi anak-anakku, kembangkan terus pelajaranmu, jangan malas, tetap belajar. Jika ada pertanyaan, tolong kirimkan sama saya. Tugas ini diselesaikan, tolong belajar bagus-bagus. Hari ini sampai di sini dulu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih.